Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohima, saya dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi di masa sekarang. Yang pertama, politik. Pada era reformasi, kehidupan politik di Indonesia berjalan secara dinamis. Tahun 1998, setelah jatuhnya rejim Orde Baru, Indonesia berupaya memperbaiki sistem politik dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945. Awal reformasi ditandai dengan ketidakpercayaan dan amarah masyarakat terhadap antek-antek Orde Baru. Pemerintahan awal reformasi memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang tahapan dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil-wakil partai politik. Selain itu, keterwakilan ABRI yang memegang kursi lebih banyak pada Orde Baru secara berangsur-angsur mulai dikurangi sampai saat ini. Seluruh kursi di DPR didapatkan melalui pemilihan bukan penunjukan. Pada tahun 2004, Indonesia mulai melakukan pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tahun selanjutnya, Indonesia juga mulai memberlakukan pemilihan langsung untuk kepala daerah tingkat 1 dan kepala daerah tingkat 2. Sampai saat ini, pemilu di Indonesia selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan memperbaiki produk hukum, undang-undang tentang pemilu, dan penyelenggaraan teknis kepemiluan. Yang kedua, ekonomi. Perekonomian di Indonesia sedang berada pada masa krisis. Di awal reformasi berlangsung melambungnya harga kebutuhan pokok karena hiperinflasi terjadi pada pemerintahan Soeharto, diperparah dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada saat Orde Baru. Akan tetapi, pergantian pemerintahan yang diikuti dengan membaiknya sistem politik dan kuatnya penegakan hukum juga memberikan angin segar terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.